maka kita pun sudah bagus masuk jadi binatang itu. Ya. Maka lihat di dalam Al-Quran, pantas Abah baru ngerti sekarang tafsirnya. Ada makhluk manusia, ya Allah, seandainya aku dikembalikan lagi ke dunia, minimal aku dijadikan binatang saja di dunia ini. Pantas ternyata binatang lebih mulia dari kita. Pantas kata Allah adalah ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu adalah lebih sesat. Ya. Maka ada gitu kan dalam ayat yang lain kata Allah, man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama wa dhallu sabila. Nah, inilah manusia-manusia yang sesat di dunia ini, yang tidak kenal dirinya. Apalagi baragah bergegeng harus jadi kiai, jadi ustaz. Selamat malam sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan hayatnya, dengan ilmunya. Pada malam hari ini Allah takdirkan kita adalah bisa muwajahah walaupun lewat acara live ya, baik lewat YouTube maupun TikTok ya. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan manusia, semuanya ada dalam rancangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah juga kita sampaikan salawat serta salam setinggi-tingginya kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, para ulama yang awal, pertengahan dan akhir. Wabil khusus adalah ulama yang sejaman dengan kita sekarang. Semuanya dimanapun berada di seluruh penjuru bumi ini, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, semoga semuanya ada senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka kajian kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekaligus juga dengan hamdalah karena atas segala daripada nikmat Allah lah ini semua terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini Abah akan menjawab. Ini cukup banyak yang bertanya tentang martabat alam 7. Ya. Tetapi baru kali ini Abah membahasnya. Barangkali baru malam inilah Allah izinkan kita untuk membahas martabat alam 7 ini. Pada dasarnya kita harus mengerti bagaimana Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Nah, inilah yang harus kita faham, ya. Maka di dalam kitab-kitab ma'rifat sahabat, termasuk juga di dalam kitab Insan Kamil Syekh Jili, ya, pada dasarnya perjalanan manusia diawali dengan martabat alam 7 namanya. Adalah diawali dengan merupakan alam ketuhanan, alam ahadiyat, ya. Merupakan alam kosong, ya. Alam belum ada kejadian apa-apa, belum ada tanaman, belum ada pohon, belum ada binatang, belum ada malaikat bahkan sahabat, ya. Nah, inilah kita harus mengerti di manakah alam malakut itu, di manakah alam jabarut itu. Biar kita mengerti adalah kita mengerti secara tanajul bagaimana kita datang, karena prosesnya adalah konsep Allah kepada kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka itulah yang dalam Al-Quran senantiasa Allah ingatkan tentang bagaimana adalah perjanjian kita dengan Allah di alam arwah, alastu bi rabbikum, dan kita semua adalah sepakat qalu bala syahidna, ya sahabat. Maka dunia ini akan terus berputar, ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ibrahim, ya. Di dalam surat Ibrahim Allah menjelaskan tentang bahwa setelah terjadinya kiamat sahabat, maka dunia ini karena materi, ya. Dunia ini adalah materi, dan materi ini berasal daripada
energi, dan energi berasal dari cahaya. Maka inilah segala yang materi akan kembali berwujud materi. Jadi hanyalah berpindah dari materi ke energi, cahaya, materi, energi, materi. Maka walaupun dunia ini adalah makhluk dan semua makhluk adalah fana, dan setiap makhluk wajib mengalami kematian, kehancuran, termasuk bumi ini. Tetapi kemudian Allah akan mengulangnya lagi sebuah kehidupannya. Itulah yang disebut dengan kehidupan akhirat. Ya. Maka sesungguhnya surga dan neraka adalah bukan khayal, tetapi adalah kehidupan yang nyata, ada langit, ada bumi. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Ibrahim ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahar. Dikatakan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Ingatlah pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langitnya. Melihat dalam surat Yunus, surat Hud, bagaimana yang disebutkan surga itu di mana adalah langit masih ada, nafas masih ada. Maka dijelaskan tentang kehidupan surga di dalam surat Yasin, di mana pohon kurma, buah-buahan, sungai-sungai, dipan-dipan, bangunan, ya memang kenyataannya di sini. Ya sahabat. Jadi Allah sampaikan di dalam surat Ibrahim ayat 48 tentang bumi ini akan terus berganti. Maka sesungguhnya manusia akan mengalami proses pendewasaan ruh, ya. Nah, disinilah kita harus ngerti bagaimana peran manusia, bagaimana peran binatang, bagaimana peran tumbuhan, bagaimana peran makhluk lain seperti batu dan lain sebagainya, dan bagaimana peran malaikat. Jadi sini harus kita fahami supaya kita itu bisa mengerti tentang bagaimana dari awal, terutama dalam penciptaan manusia, Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa pada manusia yang mana manusia tidak bisa disebut, itulah alam ahadiyat, alam ketuhanan. Itulah yang disebutkan dengan alam pada nafsul kamilah, yang dimana manusia adalah berasal dari sanalah kita berasal, ya. Maka selalu dikatakan kita berasal dari Allah. Nah, tapi kita harus mengerti dari alam ahadiyat ini Allah kemudian masuklah ke alam sifat. Kalau alam ahadiyat, alam zat, masuk alam sifat, alam titik, alam nur Muhammad, alam bahrul hayat. Sesungguhnya disinilah sesungguhnya sudah terjadi pemilihan peran, sahabat. Ada yang memilih jadi batu, ada yang memilih jadi manusia, ada yang memilih jadi binatang, ada yang memilih jadi segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Tapi itu masih berupa rancangan. Belum ada realitas dari semua. Nah, inilah kita harus paham. Kemudian diturunkan lagi ke bawah. Summa radadnahu asfala safilin. Adalah masuklah di situ ke alam wahidiyat. Adalah merupakan alam, adalah kesatuan sama. Nanti kita akan mengerti pada saat kita tarki kembali lagi ke atas. Pada dasarnya disinilah kita, disitulah Allah ingatkan kepada manusia. Karena kita yang mengambil peran adalah pada saat ditawarkan oleh Allah kepada gunung, langit, laut, dan tidak ada yang mau menerima, dan kita manusia. Maka Allah katakan manusialah yang bodoh yang menerima amanah itu. Tetapi semuanya adalah pelajaran, sahabat. Nah, dari alam titik, alam wahdat tadi, alam ahadiyat, kemudian alam wahdah, kemudian masuklah ke dalam wahidiyat, masuklah ke alam arwah. Maka alam arwah inilah pertama makhluk yang berhenti adalah pada saat di alam wahdah, malaikat itu sudah berkata, aku ingin jadi malaikat saja. Maka dia di alam arwah inilah berhenti. Dan dia berkata, aku sampai di sini saja. Maka itulah yang disebut mulai alam malakut, ya sahabat, pahami. Dan kita pun berasal bersama dengan malaikat itu di alam itu. Semuanya. Di alam alam arwah tadi semua. Tetapi kalau kita adalah melanjutkan lagi perjalanan marurah dari alam arwah ke alam misal, itulah alam bangsa jin. Bangsa jin juga adalah sepakat kalau malaikat berhenti di alam arwah, maka bangsa jin itu berhenti di alam misal. Kita pun bersama dengan bangsa jin di alam misal. Sebelumnya bersama malaikat di alam alam arwah. Tapi manusia melanjutkan perjalanan adalah bagaimana sampai kemudian dari alam misal itu adalah merupakan alam jin, kita bersama dengan malaikat di alam misal adalah merupakan bangsa jin. Kemudian turunlah ke bawah ke alam adsam, adalah alam fisik,
alam jisim. Disitulah ada tumbuhan, ada binatang, ada batu, ada segala, ada laut, ada segalanya ada. Alam jisim, alam adsam itu. Tapi disitulah alam binatang sesungguhnya, alam adsam. Ya binatang semuanya ada di situ. Tetapi kemudian manusia melanjutkan lagi perjalanannya ke bawah. Maka disitulah manusia terlahirlah di alam dunia ini disebut dengan di alam insan kamil. Nah inilah bagaimana satu proses perjalanan kita dari alam ahadiyat sampai kepada insan kamil. Nah perjalanan kita wa inna ilahi rojiun itu harus kembali kepada kamil mukamil. Kembali lagi kepada yang awal. Kita sudah mengalami di alam malaikat, ya, di alam arwah. Dan kita pun mengalami bersama jin di alam misal. Kemudian kita masuk ke alam binatang di alam adsam. Nah kita sahabat adalah merupakan, maka tadi kenapa Allah berfirman walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Tuh, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayyunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Ya. Maka manusia sahabat dari alam insan kamil ini yang merupakan alam berada pada nafsul amaroh sesungguhnya adalah martabat yang rendah. Maka itulah manusia pada saat melewati malaikat, manusia bisa lebih mulia dari malaikat atau manusia bisa lebih rendah daripada binatang. Nah inilah kalau kita berdasarkan dari insan kamil Syekh Jili menjelaskan tentang perjalanan dari mulai kosong sahabat kemudian menjadi alam titik, alam sifat, alam Nur Muhammad. Di situ setiap makhluk memilih peran. Ada yang milih jadi babi, ada yang milih jadi anjing, ada yang milih jadi apa, ada yang milih jadi pohon, ada yang milih jadi semuanya milih. Dan manusia kita memilih menjadi manusia. Maka kitalah sesungguhnya menjadikan peran utama. Maka itulah kenapa manusia adalah disebut khalifah. Maka di alam insan kamil ini kita adalah seharus tarki kembali wa inna ilahi rojiun, kembali adalah kepada alam asal ya sahabat. Maka disinilah manusia memiliki sifat yang buruk melebihi bangsa jin dan juga melebihi bangsa binatang di alam dunia ini. Maka itulah kita Allah walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi itu adalah manusia yang sudah kehilangan sisi manusia yang akhirnya kembali menjadi binatang. Tapi binatang sahabat, makanya kenapa Abah pernah membahas 10 kemuliaan anjing. Ya. Binatang itu adalah makhluk yang ada di alam adsam, tetapi dia adalah tidak memiliki kerakusan, beda dengan manusia. Anjing, binatang, singa, cukup mereka makan, walaupun galak kayak apa, cukup bagi mereka. Nah pernah singa itu adalah piara rusa, buat supaya dia kaya banyak rusanya buat cadangan makan. Enggak, cukup makan selesai. Jadi kita ini kalah sama binatang. Sementara kita di alam insan ini sebaliknya. Udah punya 1 pengen 2, udah 2 pengen 3. Inilah kerakusan ini yang sebetulnya kita harus kembali ke alam. Setelah kita di alam insan kamil, di alam insan ini, kita harus naik ke atas ke alam adsam kembali. Merupakan ke alam binatang. Kalau sudah alam binatang, manusia sudah hanya yang dia cari adalah cukup untuk makan. Tapi sekarang kan manusia ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Inilah sesungguhnya yang membuat manusia tidak akan sulit untuk kembali kepada Allah. Tadi semua. Dia nggak sadar bahwa dirinya itu lebih rendah dari binatang. Binatang, makanya lihat Abah pernah membahas tentang binatang. Binatang itu sahabat, ya. Di dalam buku Abah ini, ya. Abah jelaskan tentang manusia yang lebih rendah dari binatang, ya. Yang lebih rendah dari binatang itu adalah mereka binatang itu dikatakan di sini adalah anal an'ama tunqadu li arbabiha walilladzi ya'lifuha wa yata'ahhaduha wa tumayyizu baina man yahsinu ilaiha wa baina man yashi'u ilaiha wa tatlubu ma yanfa'uha ya wa tajtanibu ma yadurruha. Nah, itu binatang adalah selalu mengikuti taat kepada pengembala yang mengurusnya serta turut kepada yang memberi makan dan menjaganya. Ia bisa membedakan mana yang berbuat kebaikan dan burukan kepada dirinya. Ia pun bisa mencari hal yang bermanfaat dan menghindari madarat. Sementara manusia wahaulai layun
qaduna li rabbihim wa la yumayyizuna ada baina isanihi ilaihim wa baina isaati syaitani ilaihim alladhi huwa aduwwul lahum wa la yatlubuna syawab alladhina huwa adhamul amal manafi wa la yahtarizuna minal iqabi billadhi huwa adhamul madari. Dikatakan sementara sedangkan manusia mereka tidak mengikuti perintah Tuhannya, binatang taat pada Tuhannya. Binatang adalah, lihat bagaimana anjing, Abah sudah membahas tentang 10 kemuliaan anjing. Anjing itu taat kepada Tuhannya. Dia tahu siapa yang beri makan, ya. Dan dia tidak pernah merasa lebih tinggi dudukannya daripada yang memberi makannya itu. Itu anjing. Maka disitulah manusia dari mulai alam insan kamil ini akan masuk lagi ke alam binatang. Karena kita ini masih lebih rendah. Maka tadi kata Allah adalah ulaika kal an'am. Mereka itu adalah binatang tapi balhum adol, lebih sesat dari binatang. Karena kita adalah selalu ingin lebih rakus manusia. Singa yang paling jahat sekalipun dia hanya cukup untuk makan. Habis itu tidak pernah singa menangkap rusa 2 ekor. Tidak pernah singa itu menangkap rusa 3 ekor. Menyimpannya di rumahnya. Ini kan beda. Nah inilah. Maka dikatakan di sini jelas anna qulubal an'ama kama annaha takuna khaliyatan anil ilmi fahiya khaliyatun anil jahli. Alladhi huwa i'tiqadul mu'taqidi ala khilafi ma huwa alaihi tasmim wa amma haula'i fa qulubuhum kama khallat anil ilmi faqad tasafat bil jahli bi abana fa innahum la ya'lamuna wa la ya'lamuna annahum la ya'lamun bal hum musyirruna ala annahum ya'lamun. Paham ya? Dikatakan bahwa binatang sebagaimana hatinya kosong dari ilmu, maka kosong pula dari kebodohan. Kebodohan itu ialah itikad seorang yang tidak sesuai dengan kenyataan dan hatinya menetapkan benar. Binatang tidak bisa disifati bodoh karena tidak adanya ilmu. Sedangkan manusia dengan tidak adanya ilmu di hati mereka, maka ia disifati bodoh. Dikarenakan mereka tidak tahu dan mereka mengetahui bahwasanya mereka tidak tahu, akan tetapi seolah-olah ia tahu. Fa innahum la ya'lamuna wa la ya'lamuna annahum la ya'lamun. Tuh. Inilah bahaya manusia. Maka ada 2 manusia. Ada manusia dia tahu dia tidak tahu, ya. Ada manusia dia tahu tidak tahu, maka dia manusia ini akan baik, akan terus diberitahu. Tapi banyak manusia sekarang ya udah ngerti tentang hidup ini, tentang barjah, tentang sirat, tentang surga, tentang udah kayak dulu begitu. Nah inilah manusia yang akhirnya terjebak dia. Dia tidak tahu, tapi dia merasa sudah tahu. Nah inilah sahabat ya. Adamil ilmi an'ama la yadurru bi ahadin. Dikatakan ama jahlu haula'i fa innahu man sya'ul dhararul azim. Maka binatang dengan tidak adanya memilikinya ilmu, ia tidak akan membahagiakan seorang. Adapun bodohnya manusia adalah akan menimbulkan kemadorotan, madorot buat keluarganya, madorot buat tetangganya, madorot buat kampungnya, madorot buat agamanya, madorot buat negaranya kalau manusia itu bodoh. Tadi semua ya. Dikatakan annal baha'ima tushabbihullah ta'ala. Binatang walaupun dia tidak bisa menimbulkan tadi, tapi binatang bisa memberikan kebahagiaan pada manusia. Pada saat manusia memelihara anjing, memelihara binatang, kemudian binatang itu tunduk pada dia, dia bahagia. Minimal binatang itu membahagiakan pemiliknya. Tapi manusia hanya ngeluh dan ngeluh, tidak pernah membahagiakan Tuhannya. Tadi semua. Yang dia tahu dia tidak tahu. Ya. Inilah sahabat ya. Nah ini makanya Abah jelaskan. Jadi dari mulai alam insan kamil kita harus kembali lagi, maka kita harus masuk alam adzam, alam binatang. Karena minimal kalau kita jadi binatang kita cukup dengan apa yang sudah ada. Ini kan manusia enggak mengeluh. Tadi semua, maka disitulah maka kita harus naik lagi dari setelah alam adzam, alam binatang. Maka kita pun sudah bagus masuk jadi binatang itu. Ya. Maka lihat di dalam Al-Quran, pantas Abah baru ngerti sekarang tafsirnya. Ada makhluk manusia, ya Allah, seandainya aku dikembalikan lagi ke dunia, minimal aku dijadikan binatang saja di dunia ini. Pantas ternyata binatang lebih mulia dari kita. Pantas kata Allah adalah ulaika kal an'am balhum adol.
mereka itu adalah lebih sesat, ya. Maka gitu dalam ayat yang lain kata Allah, man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama wa dhallu sabila. Nah, inilah manusia-manusia yang sesat di dunia ini, yang tidak kenal dirinya. Apalagi baragah bergegeng, harus jadi kiai, jadi ustad, apalagi jadi habib. Tadi paling bang jerona kita. Tadi semua digenyer, nah tadi semua, ya. Nah, inilah karena tidak ngerti kalian itu, posisi kalian sebagai siapa. Tidak ada di dunia ini adalah manusia, nanti kalian akan faham. Di alam wahdah kalian akan mengerti. Ternyata kita sama dengan binatang. Bahkan di alam alam wahdah, di alam wahidiyat kita akan mengerti. Semua manusia itu ternyata sama. Nanti naik lagi, nanti kita akan bahas. Barulah kita ngerti di alam ahadiyah. Ternyata manusia itu nggak ada. Maka pantas kata baginda Nabi, la fadla li arabiyyin ila azamiyin. Tidak ada yang lebih mulia orang Arab dan bukan Arab. Walau fadla di aswada ilal ahmar illa bitaqwa. Tidak ada kemuliaan adalah orang kulit merah dan kulit hitam kecuali takwa. Nah inilah sahabat, ya pahami ya. Jadi kalian mengerti sekarang kapan binatang diciptakan, kapan malaikat diciptakan, kapan jin diciptakan. Jadi sekali lagi ulang lagi dari alam ahadiyat di mana ada hanya Allah saja yang ada. Ya, kemudian di alam wahdah, kemudian disitulah mulai alam titik, di mana alam sifat, disitulah semuanya berasal dari situ. Maka disitulah semua memilih peran, yang calon memilih peran jadi batu, memilih peran jadi pohon, memilih peran jadi malaikat, memilih peran jadi manusia, memilih peran jadi binatang, di situ sebetulnya. Jadi segalanya ini kita tidak boleh protes, semuanya udah pilihan kita semua. Ya, semua udah pilihan kita semua. Tapi kemudian nanti malaikat berhenti di alam arwah. Nah, sementara jin berhenti di alam misal, binatang muncul di alam adzam, barulah kita di alam insan ini, nah di alam dunia ini. Nah, kembalinya kita ke alam asal itu harus masuk dulu ke alam binatang. Karena alam binatang lebih baik tadi kan, dijelaskan di buku Abah ini. Bahwa mereka adalah makhluk yang senantiasa mencintai, dia mengerti siapa Tuhannya. Tapi manusia nggak mengerti siapa Tuhannya. Tadi semua, ya. Nah inilah maka bagi orang yang mau jalan ruhani sahabat dari alam insan kamil, dia harus masuk dulu ke alam adzam, alam binatang. Ya, supaya merasa cukup dia. Binatang bahimiah baik, dia cukup makan rumput, nggak pernah dia mikirin bangun rumah dan lain sebagainya. Nggak pernah dia, yang penting makan saja. Binatang subuhnya dia juga sama, mau beruang, mau singa. Begitu udah narkam satu rusa, udah dia nggak pernah cari rusa yang kedua, ketiga, keempat, dikumpulin, ditumpuk-tumpuk. Nah inilah kita kalah dengan binatang. Maka kembali manusia yang mau ke alam atas itu harus lewati alam adzam kembali, alam binatang. Kita merasa cukup dengan apa yang kita makan, dengan apa yang diberikan. Ya, kalau tidak demikian kita tidak akan pernah naik lagi ke atas. Ya, maka dari alam misal ini naik kita ke alam misal, masuk lagi ke alam jin. Kita akan bertemu lagi dengan alam jin di sini. Tapi di sini kita sudah memiliki martabat karena kita pernah jadi manusia. Karena bangsa jin itu adalah bangsa masih ada pembohongnya. Maka kata Abah, jin itu adalah makhluk sebaik-baiknya bangsa jin, seburuk-buruknya bangsa manusia. Maka kita akan balik lagi. Tadi turun kita ke bawah. Ada secara tanajul, nah secara tarki. Sekarang balik lagi dari alam insan kamil. Balik lagi alam adzam menjadi alam binatang. Di situ kita merasa cukup dengan apa yang kita bisa makan. Tadi semua, tapi berhenti dari rakus, dari sifat insan tadi. Ya. Nah kata Nabi, dikasih satu gunung, ingin 2 gunung. Dikasih 2 gunung, pengen 3 gunung. Kasih 3 gunung, pengen 4 gunung. Dikasih bini 1, pengen 2. Bini 2, pengen 3. 3, pengen 4. Itulah manusia. Ya, yang tidak pernah puas dalam hidupnya, rakus tadi semua ya. Maka disitulah kemudian di alam itu manusia akan masuk kepada alam misal, kembali ke alam jin. Tapi disinilah pendidikan kepada manusia di alam jin itu. Dia bukan lagi jin, ya. Makanya kenapa dalam Al-Quran pantas penciptaan jin bareng dengan penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Adalah manusia diciptakan dari salsalin min hamain masnun wal janna, dan jin diciptakan adalah sebelumnya dari api yang panas tadi semua ya. Nah, inilah pahami ya sahabat. Tadi semua di alam misal. Kita harus naik lagi, jangan berhenti di alam misal. Karena kita adalah berasal dari alam ahadiyah tadi semua.
Dari alam misal, setelah kita melewati alam jin, selamat kita dari alam jin karena kita pernah menjadi manusia yang naik ke atas. Tadi semua kita berusaha di situ adalah bagaimana kita mengurangi sifat-sifat madmumah di situ. Barulah balik lagi nanti ke alam arwah jadi malaikat. Nah, itulah disebut alamul malakut, ya. Alamul malakut, maka dibagilah tubuh kita, jasad kita disebut mulki, kemudian kolbu kita disebut malakut, fuad kita disebut jabarut, rahasia kita adalah lahut. Nah, itu kalau menggunakan kitab Sirul Asror. Jadi dibagi 4 dimensi. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Maka tadi kalau berdasarkan adalah Sirul Asror, maka surganya dibagi 4. Jannatul ma'wa untuk jasad, jannatul naim untuk hati, jannatul firdaus adalah untuk fuad, jannatul kurbah untuk rasa. Tuh, ada 4 surga. Tapi kalau seandainya menggunakan martabat alam 7, pintu sorganya pun ada 7 di situ. Maka pintu nerakanya pun ada 7. Ya, pahami itu. Ya, Anda paham ini, insya Allah Anda lebih tenang hidup. Nah, di alam misal, alam arwah itulah Anda kembali jadi malaikat. Maka disitulah, ya. Karena malaikat dan jin itu sempat ngiri. Begitu manusia, jin, malaikat berhenti di alam arwah. Turun ke alam misal, jin berhenti di alam misal, turun lagi ke alam adzam, binatang turun. Tapi begitu manusia sudah ada di alam dohir, binatang alam dohir, ini jin sama malaikat tuh ngiri. Waduh, kalau begitu gua kenapa nggak turun jadi manusia aja dulu ya? Kata malaikat, saya pengen berhenti aja di alam arwah. Sementara jin saya berhenti aja di alam misal. Tapi begitu orang sudah punya jasad, baru dia ngiri. Makanya jangan aneh, di alam dunia ini banyak kesurupan oleh jin. Mereka membutuhkan jasadmu. Maka jangan aneh, ada korin kita bangsa jin, ada korin malaikat di diri kita. Telinga kiri kita adalah korin jin, telinga kanan kita adalah korin malaikat. Maka manusia-manusia adalah arwahnya yang tidak bisa rojiun, digunakan di alam dunia itu dengan korin-korin itu. Tadi semua ya. Karena mereka itu ngiri, oh manusia punya jasad, gua enggak. Nah padahal di alam wahdah tadi mereka sudah milih, saya memilih jadi jin aja perannya. Kayak yang satu lagi saya jadi malaikat saja, yang satu saya jadi tumbuhan saja, yang satu saya jadi batu saja, satu saja dari semua. Ya, itu sebetulnya di alam titik tadi, titik Nur Muhammad tadi semua. Maka di alam arwah ini sahabat, ya manusia yang sudah kembali kepada alam malaikat tadi semua, maka dia sudah kecil bohongnya. Kemudian dia di situ dia sudah merasakan nafsul mutmainnah, sudah damai kan, makanya nafsul amaroh itu kan ada pada nafsul mutmainnah, yang disebut alam arwah itu pada nafsul mutmainnah. Berarti nafsu yang sudah tenang, maka di situ sudah ada gaya sentripetal, tarikannya ke atas adalah oleh Allah. Tapi kalau masih di bawah, apakah alam insan maupun alam adsam maupun alam misal masih gaya gravitasi, jatuhnya ke bawah, ditarik oleh bumi. Ya, maka orang riyadhah itu selalu begitu udah sampai di level 3 nafsul mulhimah jatuh lagi ke bawah ke amarah tadi semua. Tetap saja di satu sisi dia ingin, makanya coba lihat saksikan manusia sekarang. Satu sisi ingin ketemu Allah, katanya ingin ke surga, tapi mati nggak mau. Nah itulah contoh manusia adalah tadi yang belum paham tadi semua. Di sisi lain dia ingin bertemu Allah, ingin kembali pada Allah, ingin rojiun pada Allah, tapi dia nggak mau mati, kan gitu. Itu kan contoh itu tadi semua. Maka orang-orang yang sudah mengerti tentang tujuan hidup, maka tiada lagi yang didambakan oleh dia. Kalau dihidupkan boleh, dimatikan boleh. Nah itu karena nanti manusia akan kembali lagi, kalau nggak rojiun, Allah akan kembali lagi sahabat. Nah makanya kata Abah juga, akhirat itu nanti akan terus dibangkitkan. Dan akhirat itu nyata seperti dunia ini. Maka kenapa di situ ada pohon kurma, ada pohon ini, ada bidadari tadi semua, ada jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dan lain sebagainya. Dan kemudian surat Hud mengatakan surga itu di mana langit dan bumi masih ada. Ya iya memang kembali lagi kan kata Allah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Nah, ini meledak dulu, blank semua. Ya, seolah-olah bumi ini dihancurkan karena bumi ini makhluk materi, tapi akan kembali menjadi materi, ya. Maka tadi sekarang kamu punya memori, ya.
Kayaknya saya pernah ngalami ya, di mana ya? Saya pernah ketemu orang ini. Nah itu ya. Itulah saya sebutnya yang disebut akhirat itu, sahabat. Akhirat itu ya dunia juga. Ya, maka tadi saya cek ya oleh kalian surat Ibrahim ayat 48. Allah akan ganti bumi dengan bumi yang baru, langit dengan langit yang baru. Disitulah kembali perawan lagi. Tapi jangan seperti kayak dongeng-dongeng tadi yang sudah dirusak tadi. Maka kata Abah juga sekarang ini hampir 70% agama yang sedang kita kuasai ini sudah diacak-acak oleh Belanda. Segala informasi ibadah sudah diacak-acak oleh Belanda. Kitab-kitab diacak-acak oleh Belanda. Nah inilah ya sahabat, ini harus pahami. Bayangkan sampai dia bentuk Senokor-Gronyo. Sampai dia pura-pura sampai di Hitan kawin dengan orang Sunda. Dia berapa kali kawin tuh Senokor-Gronyo itu. Kemudian dia datang di Amerika, dididik oleh Amerika. Masuklah ke Arab Saudi, dia menjadi Abdul Ghafur. Begitu dia pulang dari sana masuk Islam, disuntik disunat titiknya. Bagaimana kayak orang lain. Kemudian dia belajar tafsir, belajar ilmu nahu, belajar ilmu sorof dari semua. Dia kayak sama aja. Tapi begitu selesai dia tugasnya, balik lagi ke Belanda, balik lagi ke agamanya dia. Karena itulah yang harus dimengertikan tentang, ingat kalian tentang The Pida et Impera. Disitulah mulainya ada Utsman bin Yahya itu. Maka Abah hati-hati sekarang ini. Maka Abah mengajak kepada PBNU. Sekarang ini bahkan teman Abah baru menemukan tadi semua video yang ternyata kitab Sulamut Taufik itu bukan ditulis oleh Habib Al-Haddad. Bahkan 100 tahun sebelum Al-Haddad itu lahir, kitab Sulamut Taufik itu sudah ada. Nah inilah kadang-kadang ulama kita ini memang kurang jalan-jalan tadi semua. Banyak fakta baru sekarang muncul, manuskripnya baru ditemukan tadi semua ya. Karena sekarang zaman keterbukaan. Allah sudah buka bahkan ilmu makrifat nggak boleh lagi disembunyikan hari ini. Maka itulah kenapa Abah gedor terus tentang ilmu makrifat. Karena tadi ya Abah gedor terus ilmu tauhidnya tadi semua biar manusia mengerti siapa Tuhannya. Tadi semua karena apa? Agama kita kisah surga, kisah neraka udah dibelokkan oleh Belanda. Tadi semua kisah barja, sirot, neraka, surga semuanya udah dibikin kitab-kitab palsu oleh mereka. Bahkan maaf hadis-hadis juga banyak yang palsu. Bayangkan aja 300 Hijriah saja dari 1 juta hadis dari Imam Hambali. Begitu ditelusuri oleh Imam Bukhari, muridnya Imam Hambali. Dari 1 juta tinggal genep ratus ribu. Dari genep ratus ribu tinggal 127 ribu. Dari 127 ribu tinggal 4 ribu. Coba bayangin dari 1 juta cuma 4 ribu yang benar. Dan sekarang 4 ribu pun ternyata udah ketemu 10 ribu palsu juga. Nah inilah ya sahabat betapa kita ini benar-benar diluluh lantakan oleh Zionis dan Belanda. Ini adalah agama kita, bukan hanya dunia, bukan ekonomi. Makanya kalian coba kalau kalian mau pelajari sejarah nanti semua, karena sekarang banyak fakta ditemukan adalah tadi semua ya. Ya, inilah ya yang barangkali inilah mungkin udah eraknya, udah wayahnya bahwa kita ini adalah kebangkitan tadi semua. Yang ditutupi oleh Belanda, yang disembunyikan Belanda, maka hari ini adalah akan terbuka semuanya. Jadi fakta ya sahabat, Senokor-Gronyo itu begitu selesai tugasnya balik lagi ke agamanya tadi semua. Dan dia kemarin yang disunat, kawin sama orang kita, bahkan punya keturunan orang Bandung tadi semua tuh. Nah inilah ya. Karena kita ini orang kita ini kurang gaul, kurang jalan-jalan tadi semua ya. Maka yang Abang ngeri sekarang ini kasihan adalah Abah manusia adalah sudah memahami agama, sudah demikian rupa dibelokkannya. Menjadikan agama khoyal. Kisah Isra Mi'raj sudah dibelokkan sedemikian rupa. Sehingga lupa pada tauhid Nabi Muhammad itu dia pergi ke langit. Soalnya dianggap seolah-olah Allah itu punya jihad. Padahal dia ngaji Tijan. Padahal dia ngaji Dasukimul Barohin. Padahal dia ngaji Kifayatul Awam. Padahal dia ngaji kitab Al-Luma. Tapi tetap aja begitu ngomongin Mi'raj langitnya ke langit. Pada saat Allah tahu Allah itu tidak punya jihad, pada saat dia ke Mekah dia pikir Allah itu ada di Mekah. Berarti kalau kamu menuju Allah menjadi duyufur rahman dari Indonesia menuju Mekah, Allah itu berarti punya jihad. Nah inilah persoalan. Maka kata Abah juga kalau mau kembalikan kepada ulama-ulama Nusantara, Wali Songo, ternyata di dalam suluk Linglung dan suluk Wijilnya, Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo, lihat haji pun tuh udah dibelokkan jauh. Maka kata Abah juga istilah gelar haji itu yang pertama yang membuat Senokor-Gronyo. Tadi semua kerjasama dengan Arab Saudi supaya apa? Tadi orang kita buang duit di sono. Udah buang duit di sono, duitnya dikirimin ke Amerika. Nah, dari 40% investasi Amerika duit Arab Saudi. Aduh tadi semua ya. Lebih hebat lagi.
Orang kita dikirim ke sana belajar gratis, jadi LC, jadi apa? Untung yang mereka punya dasar nggak terpengaruh. Bagi yang tidak punya dasar, begitu di sana dikasih sekolah gratis, maka dikasih uang saku. Begitu pulang ke sini, yang tadinya tahlilan ngamuk lawan bapaknya, katanya bapak kamu bid'ah. Coba kalian ini benar-benar bodor ini, nggak ngerti. Begitu ada gratis, rabul ke Mekah semua. Untung kayak orang-orang kayak Gil Sirot juga sekolah di sono, tetapi tadi punya basic adalah tauhid yang sudah kuat. Tapi orang yang nggak kuat udah jadi Wahabi. Pulang sini ngamuk tetangganya. Maka inilah yang harus kalian pahami. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Untung aja tadi semua sistemnya tidak seperti yang kalian pahami. Kalau partinya hanya sekali, kemudian kalian hanya surga dan neraka, modar kabeh udah tadi semua. Karena sudah belok secara akidah, belok secara apapun. Ya. Nah inilah sahabat, di alam arwah itulah kita kembali lagi kepada malaikat. Walaupun malaikat juga sempat dia cemburu pada kita. Bukan hanya jin yang cemburu, tapi juga malaikat. Kenapa Harut wa Marut itu sempat diturunkan memiliki jasad? Tapi apa yang terjadi Harut wa Marut pada saat punya jasad? Dia melakukan juga maksiat. Ya, seminggu saja jadi manusia Harut wa Marut. Wah udah bablas tuh. Disitulah sahabat kemuliaan kita di atas malaikat. Begitu kembali lagi kita di alam arwah, alam malaikat. Kata malaikat, kamu itu luar biasa. Tuh, teman saya si Harut wa Marut begitu punya tubuh kayak kamu, dikasih kasus harus menyidangi jablay. Nggak kuat kan, pengen nyoba jablay. Tadi malaikat seminggu nyemplung. Tadi semua. Kalau si Wanda nggak nyemplung karena nggak punya duit. Kalau punya duit nyemplung. Tadi semua. Maaf ya, ini banyak penonton di sini ya sahabat. Nah inilah, cobalah kita buka wawasannya tadi semua. Ya, itulah alam arwah. Jadi kita itu asalnya dari alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyat, alam arwah. Nah itu alam arwah itu alam malaikat, turun alam misal, alam jin, turun ke alam adsam, binatang. Turunlah kita di alam insan. Nah sekarang kita harus balik dari insan kamil menuju mukamil. Balik lagi ke awal. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Begitu prosesnya. Tapi sekarang kita udah pernah lewati bersama dengan bangsa binatang. Nah sekarang dari alam insan kamil kita naik lagi ke alam adsam menjadi makhluk binatang. Karena ternyata binatang itu lebih baik dari kita. Karena binatang itu nggak ada yang pergi kemana-mana bawa tulang. Anjing pergi kemana-mana nggak bawa bekal. Tadi semua. Ada si Mas di sini, Mas Agus datang dari Jawa ke sini bawa bekal. Takut kelaparan di sini. Anjing aja pergi kemana-mana nggak bawa tulang. Maka disitulah masuk di alam adsam kembali kita jadi binatang. Cukup apa yang bisa kita makan, cukup apa yang sudah Allah berikan pada kita. Taat kita kepada Tuhan yang memberikan, yang menyayangi kita. Ngerti kita kepada siapa Tuhan kita. Kita kalah di situ dengan binatang kan. Disitulah masuk lagi kita ke alam arwah. Nah disitulah kita masuk lagi ke alam malaikat. Pada saat kita di alam malaikat kita sudah pernah menjadi lewat semua. Jadi kita lebih baik. Maka disitulah kita jadi guru malaikat. Ya di alam malaikat itu alam malakut tadi semua. Dari alam malakut naik lagi lanjutkan kemana? Ke alam wahidiyat. Oh ternyata, nah disitulah kalian di situ tidak akan lagi benci pada Hindu, benci pada Buddha, benci pada Kristen. Apalagi sahabat nih, Abah sudah lagi mempelajari Injil dan Quran. Abah tempo hari dapat berita bahwa 3.000 ayat dalam Al-Quran itu sebetulnya ada dalam Injil gitu ya. Maka Abah lihat ya di surat Matius ayat 6 ayat 40 dikatakan ya, yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tadi semua. Bagaimana kata Quran surat Al-Hajj? Tidak ada keraguan padanya bahwa sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun uang itu mereka di akhir zaman. Mirip tadi semua. Lihat lagi. Di dalam surat Petrus ayat 3 ayat Petrus 3 ayat 8 bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun.
Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Surat Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 47. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah itu. Ada lagi. Aku adalah di dalam Wahyu yang ke-22 ayat 13 dalam Injil. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang kemudian. Di dalam Al-Quran disebutkan Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang dohir, dialah yang batin. Tuh. Makanya di alam wahadiah itu tadi semua kita, kata Abah juga agama itu, bahwa yang disebut dengan ad-dinul Islam itu adalah yang sekarang udah orang berebut tentang merek botol. Dulunya dari Bahrul Hayat, dari Ma'ul Hayat, kemudian dibotolin jadi Yahudi. Jadilah agama Yahudi, agama Nasrani, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Isinya air semua. Maka orang yang sudah kembali lagi kepada alam wahidiyat, dia akan memandang kemanapun ternyata, oh engkau sama dengan aku toh. Nah, gitu kan. Oh ternyata, makanya lihat di dalam kitab Tripitaka ada di situ Haruta wa Marut di kitab Hindu. Makanya tadi semua lah. Maka udahlah, jangan berhenti lagi kita saling membenci di antara agama. Maka inilah kita harus bebaskan dari penyakit kulit kalau ingin kembali. Tapi kalau kita ada di lapis bawah ya udah ribut. Semua tadi, oh kamu Hindu, kamu Buddha, kamu Kristen, kamu hitam pada tadi. Oh kamu manusia, oh kamu itu. Padahal kalau kita sudah sampai di alam wahidiyah, semuanya ternyata sama ya. Tuh. Kita di situ makanya tadi bagi orang-orang yang seperti Abah sudah tidak mampu lagi hanya melihat kemanapun, aku hanya melihat Allah, melihat Hindu, melihat Allah. Karena pada dasarnya di situ ya. Kemudian di ayat yang lain coba contoh lagi ya. Surat Matius ayat 25, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Surat Al-Baqarah ayat 210, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sama saja intinya mah. Kemudian juga apa? Kemudian di surat Matius 25:31 ya. Apa nih? Ya. Ya itulah intinya banyak ya. Makanya gak usah ribut sesungguhnya tadi semua ya. Maka kata Abah, semua juga kalau berasa naik ke atas lagi. Udah hilang Nabi Muhammad, udah hilang Nabi Isa, udah hilang Nabi tadi semua Yakub tadi semua. Maka nanti di alam ahad wahidiyah masuk alam wadah semuanya sudah Nur Muhammad tadi semua. Ternyata Isa itu Nur Muhammad. Oh ternyata Nabi Muhammad itu Nur Muhammad. Oh ternyata binatang itu juga Nur Muhammad. Oh ternyata anjing itu Nur Muhammad. Oh ternyata babi itu Nur Muhammad. Maka di situ kalian sudah melihat satu titik itu. Tadi semua udah nggak ada lagi. Yang kalian sibuk capek itu karena kalian di lapis bawah. Tadi semua. Nah inilah yang harus kalian berjalan. Tidak boleh berhenti. Karena kalian harus kembali lagi ke alam ahadiyat. Setelah di alam wahdah, barulah kembali lagi. Oh ternyata semuanya hanya Allah satu. Tuh. Barulah di alam ahadiyah yang ada itu Allah. Anjing juga Allah. Babi juga Allah. Tadi Kristen juga Allah. Hindu juga Allah. Semua Allah. Maka disitu la ilaha illallah. Maka selesailah perjalananmu. Kembali lagi mukamil dari alam ahadiyah. Kembali kepada alam ahadiyah. Itulah yang sudah sampai kepada Qul huwallahu ahad. Tuh. Semuanya udah selesai perjalananmu dalam hidup. Tinggal kau nikmati saja semua. Kemanapun kau hadapkan. Fa'inama tuwallu pasama wajhullah. Walillahil masyrik wal maghrib. Fa'inama tuwallu pasama wajhullah. Maka yang tadinya adalah syai'in sekarang udah nggak ada lagi. Yang tadinya disebut makhluk sekarang udah bukan makhluk lagi. Yang tadinya halikun sekarang tidak halikun lagi. Yang tadinya fanin sekarang udah nggak fanin lagi. Wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Tuh. Sudah sampai di situ maka kekalah segalanya. Maka disitulah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah fadkhuli fi ibadi. Masuklah menjadi hambaku wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam sorgaku. Tuh. Ya. Semuanya kemanapun kau pandang hanya Allah. Melihat anjing Allah, melihat babi Allah, melihat apapun Allah. Itu kalau sudah di alam ahadiyah barulah kau katakan Qul huwallahu ahad. Tuh. Ya. Maka engkau berarti sudah selesai perjalananmu. Kau
sudah sampai ketemu dengan merah dalima. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dalima. Berarti kalau udah di sana kembali lagi asalnya kosong, kembali pada kosong yang asalnya hal ata al insanu hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Semuanya kembali lagi kepada Allah. Yang ada hanya Allah, yang wujud adalah hanya Allah, yang selain Allah itu Adam, tidak ada. Hilanglah Muhammad, hilanglah Isa, hilanglah Ibrahim, hilanglah Sang Buddha Gotama, hilanglah Atman, hilanglah Sang Hyang Widi. Semuanya sudah satu. Wahdaniyat, barulah sampai kepada ahada, wahda, barulah ahad. Setelah kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, baru kau bisa katakan kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasyati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau sudah bebas kamu dari hasid dan hasad dan hasud, maka kau akan sampai kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kamu menjadi malikin nas. Kalian menjadi raja manusia, kalian berkuasa atas izin Allah. Tuh, jadi orang gagah, orang kaya, orang hebat, orang pinter. Malikin nas, ilahin nas, maka dijadikan sesembahan manusia. Tadi semua. Min syarril waswasil khannas, tadi semua dan selanjutnya. Tadi semua ya. Nah inilah ya sahabat tentang kul, perintah fi'il amar itu adalah pada kalian yang sudah mampu melihat kemanapun kau hadapkan hanya melihat Allah. Melihat Kristen, melihat Allah. Iya, kalau di lapis bawah ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada anjing, ada babi, ada binatang halal, binatang haram. Begitu kalian naik ke alam arwah saja udah hilang semua. Ternyata ini juga begitu. Nah, kalau udah begian kalian sudah nyaman, merdeka hidup ini. Karena kalian sudah mampu mentauhidkan Allah. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Udah enggak lagi syirik kamu. Enggak ada Allah dan anjing, Allah dan anjing, syira dan ingsun. Tapi semuanya sudah ahad. Ternyata ingsun itu syira, syira itu ingsun. Al insanu syirri wa anna syirrahu. Manusia itu rahasiaku, aku rahasia manusia. Kamu adalah aku adalah kamu. Nah, di sini sahabat. Nah, itulah berarti kalau demikian kalian sudah akan lebur pada itulah yang disebutkan dengan al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah. Maka kalian sudah mampu melihat Allah tadi. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, atau minimal kalian sudah maqam muraqabah, sudah merasakan kehadiran Allah di situ. Maka huruf Allah dijabarkan dari mulai Allah, Allahu nurus samawati wal ar. Allah lah nur langit dan bumi. Berarti langit dan bumi khobar mubtada. Allah lah yang menjadikan adanya segala langit dan bumi. Tadi semua. Sebagaimana proyektor film yang membuat film. Maka kata bahwa nurullah seumpama adalah yang memancarkan segala sesuatu. Tetapi kemudian Nur Muhammad yang memancarkannya. Adapun film yang ada di layarnya itulah nur insan. Maka Allahu nurus samawati wal ar berpindah menjadi dibuang oleh kalian alifnya. Lillahi ma fis samawati wal ar, makin dekat kalian pada Allah. Setelah dibuang lam awalnya lahu ma fis samawati wal ar, makin dekat lagi kamu dengan Allah. Sampailah kamu tadi kul huwallahu ahad. Setelah lahu ma fis samawati wal ar, sekarang kul huwa. Tuh. Udah menggunakan domir, isim domir huwa. Bukan isim domir di situ. Dialah Allah huwa itu. Tadi semua. Beda kan dengan Allahu la ilaha illa huwa. Nah di situ Allah dulu baru huwa. Berarti huwa di situ isim domir. Tapi dalam kul huwa. Berarti engkau. Tuh. Engkau. Kemana aja kau tunjuk. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Apapun yang kau lihat. La maujuda illallah. Dari mulai la ilaha illallah, la ma'buda illallah, syariat tubuhmu. La ilaha illallah, la maksuda illallah, tariqat hatimu. La ilaha illallah, la matluba illallah adalah hakikat. La ilaha illallah, la maujuda illallah, ma'rifat. Segalanya yang wujud hanya Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, sudah sampai di alam ahadiyah.
Kembali lagi kamu pada alam kosong tadi semua. Selesai tugas kamu dalam perjalanan hidup ini. Asalnya dari kosong, kembali kepada kosong. Asalnya dari hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Kembali lagi kepada hal ata'alal insanu hinum minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Kalau diibaratkan di alam sifat adalah hakikat Allah itu adalah lautan bahrul hayat. Maka makhluk adalah seumpama adalah dari laut itu dinaikkan oleh angin ke atas, dijatuhkan berupa hujan. Turunlah di gunung jadi air gunung, turun di sawah air sawah, turun di danau air danau, turun di air kocok, air sungai, air apa. Tapi semuanya berhajat kembali. Inna lillahi, kembali ke laut, wa inna ilahi roji'un. Orang yang sudah sampai di alam ahadiyat sudah tidak lagi membawa siapa dirimu. Tadi bahkan sesungguhnya sudah sama di alam wahdah saja sudah sama yang dilihat alam ruh kan. Begitu sampai di alam arwah ternyata pohon itu juga sama dengan kamu. Di alam arwah ternyata anjing itu juga sama dengan kamu kan, ruh itu sama. Ruh itu seperti air masuk di gelas mirip gelas, ruh itu seperti air masuk di teko mirip teko. Sama ruh juga masuk di orang mirip orang, masuk di binatang mirip binatang, masuk di rumput mirip rumput. Tapi di alam arwah karena kau lihat sudah hanya satu. Dari arwah, dari ruh Allah semuanya. Maka sekarang di alam arwah pun engkau di alam wahidiyah. Alam wahidiyah, alam satu. Engkau sudah melihat ternyata oh anjing itu dia juga. Nah, gitu. Oh Kristen itu dia juga. Oh Hindu itu dia juga. Oh kalian sudah nyaman hidup di situ. Nggak lagi digoncang-gancingkan dengan oh ini Kristen, ini Hindu, ini Buddha, ini anjing, ini babi, ini nggak ada. Karena yang sudah kalian lihat adalah hidupnya satu. Hidup itu satu, yang banyak hanyalah tempat hidup. Sampai di alam ahadiyah maka segalanya hanya berbentuknya saja yang beda-beda. Hakikatnya dia satu. Ya, maka tadi innani anallah la ilaha illa ana. Sampai di situ udah. Dari la ilaha illallah naik la ilaha illallah. Pada saat engkau sudah munajat, la ilaha illa anta, kamu adalah saya, ingsun adalah siro, siro adalah ingsun. Siro tidak bisa tanpa ingsun, ingsun tidak bisa tanpa siro. Tadi semua, ya. Walaupun wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Tadi semua. Siapa Muhammad yang melempar pasir? Kata Nabi Muhammad aku, kata Allah bukan aku. Harusnya Nabi Muhammad balikin, tapi kalau nggak ada aku, engkau bisa lempar pasir apa? Nah ini. Al insanu sirri wa anna sirrahu, kamu rahasia aku rahasia kamu. Maka disitulah kalian jadi khalifah, khalifatullah. Jadilah pengganti Allah di muka bumi itu. Maka siapa kamu itu sekarang? Beda, bukan kamu yang kemarin. Ya. Inilah berarti kamu sekarang ini adalah bukan lagi siro tapi ingsun. Ingsun jadi juga ada siro tadi semua. Karena nggak bisa dipisahkan. Nah inilah yang harus dipahami. Nah disinilah kalian akan gagah tadi semuanya. Siapa yang sholat? Tuh. Tadi semua ingsun dan sir. Makanya tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa nasta'in. Makanya wawunya wawu adab al-atfu bil wawilil mutlaqil jam'i. Mustahil si na'budu bisa sholat tanpa si nasta'in. Tuh. Tapi si nasta'in tidak akan nyata tanpa na'budu. Mustahil lampu ini nyala tanpa setrum. Mustahil setrum adalah wujud adalah tanpa bohlam. Adharo wis ngadeurkeun Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, di annahu karena satunya Allah al-batin. Sesungguhnya lampu ini terang, sesungguhnya yang terang itu setrum al-batin. Waqwa dan si bohlam ini adalah harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, karena di annahu karena satunya ini dohir, yang dohir itu adalah setrum. Nah sekarang tinggallah kamu tubadil dalam hidup. Yang luar kamu masukin ke dalam, yang dalam kami keluarkan tadi semua. Pada saat kau memandang apapun, yang di sebaliknya kau masukkan keluar, yang luar kamu masukin ke dalam. Jadi nggak usah lagi melihat anjing-anjing, Allah yang kelihatan di depannya. Ya, nggak usah lagi kau melihat batu itu adalah batu, yang batin di depannya. Abaha wis ngawenangkeun Allah, laka kepadamu antanduro, lihatlah segala perkara ma yang berkaitan dengan segala makhluk. Fil mukawanat, di sebalik mukawanat itu adalah kawana, di sebalik yang lain itu adalah aku. Maka tidak ada lagi alam, tidak ada lagi Nur Muhammad, tidak ada lagi sesuatu, tidak ada lagi makhluk, karena kullu syai'in halikun illa wajhahu, semuanya itulah alam wahdah.
sudah nampaklah dia segalanya. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita di dalam perjalanan rohani kita. Kalau tidak demikian maka kita di alam dunia ini akan digonjang-ganjingkan dengan bentuk dan rupa. Tadi semua ya, mudah-mudahan bisa dipahami panjenengan semua. Karena Abah ingin mengajak semuanya adalah harus kenal dengan Allah. Dan Allah itu nyata. Tadi semua. Dan dia sudah ngasih kunci pada kita. Ya, maka kata Abah, kalau mencari wader di selokan, kalau mencari paus di laut, kalau mencari cacing di tanah, kalau cari burung di pohon, cari Allah itu kata Allah dalam dirimu sendiri. Ya. Cuma syaratnya tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Kemanapun kau hadapkan sekarang lihat tadi semua. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah, disitulah sesungguhnya. Karena tidak mungkin ada ingsun tanpa ada syirah. Tidak mungkin nyata setrum ini tanpa bohlam ini. Itulah bohlam rahasia setrum, setrum rahasia bohlam. Tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami. Nah nanti pada saat bohlam itu terang, dia tidak akan pernah merasa lagi dia yang terang. Dia tubadil. Dia hilangkan sesungguhnya daya dan kekuatanku berasal dari setrum. Aku adalah utusan daripada setrum. Akulah Muhammad kata bohlam itu. Akulah utusan setrum. Supaya setrum nyata aku adalah utusannya. Maka demikian pula adalah pada saat gula pun bersyahadat. La ilaha illallah. Kata gula. Aku menyaksikan sesungguhnya tiada yang nyata dalam tubuhku kecuali manis. Kata gula. Tadi kemudian. Dan aku pun bersaksi kata manis adalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh engkau gula adalah utusanku. Disitulah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Segalanya adalah hanyalah Muhammadlah segala yang membawa rahmat Allah itu. Tadi semua. Ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Nyatalah khobar mubtada pada khobar mubtada. Maka lihat yang awal, lihat yang akhir. Berarti kalian apapun yang kalian lihat adalah apapun wujudnya, bentuknya. Kalian sebetulnya melihat Allah. Ya. Karena segala tidak ada yang maujud kecuali yang wujud. Makanya wal awal, lihatlah di yang akhir. Wal dohir, lihatlah. Wal batin, lihatlah di yang dohir. Segala yang dohir dan yang akhir, itulah yang awal dan yang batin. Tadi semua. Berarti kalau begitu, sudah sampailah engkau di alam ahadiyah. Kembali lagi adalah merupakan yang ada hanya dia. La maujuda illallah. Tadi semua ya. Tinggal kalian adalah. Karena tadi segala yang wujud adalah Allah. Allah segala yang wujud. Tapi segala yang wujud adalah bukan Allah. Pahami itu ya. Segala yang wujud adalah wujud kenyataan Allah. Cermin untuk melihat Allah. Tadi semua itu disebut alam. Alam itu adalah. Sebetulnya alam itu Allah. Gitu kan tadi. Alam, alamat. Ilmu. Ilmu itulah Allah. Al ilmu nurun. Allahu nur sama. Tadi semua ya. Inilah ya. Maka al-alamu mir'atu al-haq. Semua alam itu adalah cerminan Allah al-haq. Tadi semua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itulah sahabat tentang naik dan turun. Bagaimana kita dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, adzam, misal. Insan kamil. Nah sekarang kita harus tarki dari insan kamil. Kembalilah masuk ke alam adzam jadi alam binatang. Supaya kita termasuk makhluk yang senantiasa cukup sajalah. Kalau binatang itu kan tidak pernah rakus. Ya, yang rakus itu manusia. Masuk lagi ke alam apa misal, berarti ke alam jin. Tapi jangan menjadi jin, jadilah guru jin di situ. Maka disitulah kenapa dikatakan Rasulullah Abdul Qadir, aku adalah guru kepada manusia. Aku guru bagi bangsa jin, aku guru bangsa malaikat. Nah siapapun, Abah Setu aja bisa ngomong begitu sekarang. Aku guru buat bangsa manusia, karena saya berada di alam manusia. Tapi saya pun masuk ke dalam alam adzam. Aku guru dari semua binatang makhluk ini, pohon-pohon ini. Karena semua pohon-pohon ini adalah kiblatnya pada aku. Tadi semua. Kemudian aku pun guru masuk di alam misal. Aku jin semua muridku. Tadi semua. Maka masuklah ke alam malaikat. Tadi semua. Malaikat semua adalah murid-muridku. Tadi semua. Ya. Tadi akunya bukan dirimu lagi. Aku dia. Tadi semua ya. Mohon maaf dari saya pahami ya semua ya. Barangkali
Kalau kajian Abah itu kalian harus bisa memahaminya tadi semua ya. Yang bicara adalah bukan yang kelihatan dohir ini semua, tapi adalah ini hanyalah corong saja, hanya mikrofon ya. Mudah-mudahan sehat semua panjenengan dimanapun berada. Insyaallah besok pagi adalah kalau seandainya ada umur pada kita akan lanjutkan kajian kita semua. Terima kasih. Salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.